for a few days, maybe a week. Call ahead. Tell them we're on our way. As soon as we're clear. Halo semuanya, balik lagi dengan gua di channel Pecandu Game. Di video kali ini gua bakalan ngebahas storyline atau alur cerita dari game Assassin's Creed Revelation. Assassin's Creed Revelation adalah sebuah game aksi petualangan yang dikembangkan oleh Ubisoft Montreal dan diterbitkan oleh Ubisoft. Game ini adalah series keempat dari game Assassin's Creed yang pertama. Cerita di game ini adalah lanjutan dari seri Assassin's Creed sebelumnya, yaitu Assassin's Creed Brotherhood. Nah, bagi kalian nih yang lagi nonton video gua yang ini, gua saranin kalian tonton dulu video alur cerita Assassin's Creed sebelum-sebelumnya yang pernah gua upload. Kenapa? Biar nantinya kalian gak akan bingung dengan alur ceritanya, oke? Linknya udah gua taruh di deskripsi. Udah ya, gak usah banyak oceh, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai setelah Desmond menusuk Lucy dengan Hidden Blade. Desmond yang terjatuh pingsan pun mengalami koma. Tetapi terdengar suara seseorang yang mengatakan untuk memasukkan Desmond ke dalam Animus. Setelah masuk ke dalam Animus, bukannya masuk ke dalam ingatan leluhurnya, dia malah masuk ke bagian dalam inti Animus. Di sana dia kemudian bertemu dengan seorang yang disebut subjek 16 bernama Clay. Nah, jadi Clay ini adalah orang pertama sebelum Desmond yang menggunakan Animus milik Abstergo, di mana dia secara fisik sudah mati, namun pikirannya masih ada di dalam program Animus. Setelah itu, Clay kemudian memberitahu Desmond bahwa Desmond sekarang dalam keadaan koma, dikarenakan ingatan leluhur Desmond yang sedang bercampur di dalam otaknya. Kemudian Clay menjelaskan kepada Desmond jika Desmond ingin sadar dari kondisi koma, dia harus melihat seluruh ingatan Ezio yang belum selesai. Singkat cerita, akhirnya Desmond menemukan cara untuk masuk ke dalam ingatan Ezio, di mana dia harus masuk melalui semua gerbang yang ada di dalam inti Animus. Setelah melalui gerbang tersebut, Desmond akhirnya masuk ke dalam ingatannya Ezio. Setelah itu sudut pandang pun berpindah ke Ezio, di mana Ezio ini sedang menuju ke markasnya Altair dalam upaya untuk mencari informasi yang ditinggalkan Altair melalui perpustakaan yang ada di markas Altair. Di tengah perjalanan, sayangnya Ezio malah ditangkap oleh sekelompok Templar yang dipimpin oleh Leandros. Singkat cerita, Ezio berhasil kabur dari pasukan Templar. Kemudian dia mulai melanjutkan mencari informasi di perpustakaan milik Altair tersebut. Sampai pada akhirnya Ezio berhasil menemukan perpustakaan tersebut. Sayangnya perpustakaan Altair tersebut tertutup oleh pintu yang sangat kuat dan tidak bisa dibuka secara paksa. Tak lama setelah itu tiba-tiba datang seorang pria yang ada di dekat perpustakaan tersebut berkata kepada Ezio bahwa pintu tersebut hanya bisa dibuka dengan 5 kunci, di mana salah satu kuncinya sudah ditemukan oleh Templar di bawah istana Sultan Octomen. Pria tersebut juga mengatakan bahwa Leandros memiliki sebuah jurnal, di mana jurnal tersebut bisa memandu Ezio untuk menemukan kunci yang lainnya. Setelah mendengar hal itu, Ezio pun langsung bergegas untuk membunuh Leandros dan mengambil jurnal tersebut. Sebelum kematian Leandros, dia sempat mengatakan kepada Ezio bahwa jurnal tersebut sudah tidak berguna, di mana jurnal tersebut hanya menunjukkan posisi kunci pertama yang sudah ditemukan oleh Templar. Karena masih merasa bingung, Ezio akhirnya memutuskan untuk menuju ke lokasi kunci pertama ditemukan, tepatnya di Konstantinopel. Di tengah perjalanan, Ezio kemudian bertemu dengan seorang bernama Sulaiman dan Sofia Sartor di kapal. Nah, jadi Sulaiman ini adalah seorang pangeran dari istana Octomen, sedangkan Sofia ini adalah seorang pemilik toko buku, di mana nantinya dia akan membantu Ezio untuk menemukan jurnal milik Niccolo Polo. Setelah sampai di kota, Ezio kemudian disambut oleh ketua assassin di sana yang bernama Yusuf. Nah, jadi tujuan Yusuf adalah mengajak Ezio untuk pergi ke markas assassin yang ada di sana, sambil menjelaskan kondisi Templar dan assassin di Konstantinopel, di mana saat itu Konstantinopel sedang dipimpin oleh kerajaan Octomen. Sekitar 60 tahun yang lalu, kota ini dipimpin oleh kerajaan Bizantin. Namun sayangnya dalam peperangan, kota tersebut berhasil direbut oleh kerajaan Octomen.
Nah, sisa pasukan Bizantin yang masih selamat kemudian menjadi seorang Templar yang ingin merebut kembali kekuasaan tersebut dari kerajaan Ottoman. Setelah selesai dengan pembicaraan mereka, kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa markas assassin yang berada di Galata dan Grand Bazaar sedang diserang. Mendengar hal itu, Ezio dan Yusuf kemudian memutuskan untuk berpencar, di mana Ezio menuju ke Galata dan Yusuf menuju Grand Bazaar dalam upaya untuk mempertahankan markas assassin. Singkat cerita, setelah berhasil mempertahankan markas di Galata, Ezio kemudian memutuskan untuk menyusul Yusuf di bazar. Ternyata Yusuf juga berhasil mempertahankan markasnya dan akhirnya mereka berdua pun berhasil mempertahankan markas assassin dari tangan Templar. Ketika di markas, Yusuf kemudian mengajari Ezio bagaimana cara merakit bom. Setelah itu, Ezio kemudian bertanya dan menunjukkan sebuah jurnal ke Yusuf. Namun sayangnya, Yusuf tidak tahu apa-apa mengenai jurnal tersebut. Kemudian Yusuf memberitahu Ezio untuk menemui seorang bernama Pirires guna mencari informasi yang dicari Ezio. Dengan saran dari Yusuf, Ezio pun berhasil menemui Reis. Kemudian Ezio diarahkan oleh Reis menuju ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah toko buku milik Sofia. Di toko buku tersebut, Ezio kemudian meminta izin ke Sofia untuk melihat-lihat toko bukunya tersebut. Sampai pada akhirnya Ezio menemukan sebuah pintu yang mengarah ke sebuah ruangan rahasia. Singkat cerita, setelah jauh Ezio masuk ke dalam pintu tersebut, Ezio sempat bertemu dengan para Templar yang ada di sana. Setelah mengalahkan mereka, Ezio pun menemukan salah satu kunci Altair. Dan Ezio menemukan sebuah peta yang menunjukkan lokasi jurnal milik Niccolo Polo. Setelah itu, Ezio pun bernegosiasi sekaligus meminta tolong kepada Sofia untuk menerjemahkan peta tersebut. Sampai pada akhirnya, Sofia pun setuju untuk menerjemahkan peta tersebut kepada Ezio. Sambil menunggu Sofia menerjemahkan peta tersebut, Ezio kemudian bertemu dengan Yusuf, di mana Yusuf mengatakan bahwa dia sedang ingin bertemu dengan pihak-pihak yang biasanya membantu assassin. Nah, jadi pihak tersebut sama seperti pada seri assassin sebelum-sebelumnya, di mana pihak tersebut adalah sekelompok pencuri, mercenary, dan wanita penghibur atau lonet. Setelah itu, Ezio kemudian memutuskan membantu Yusuf untuk berbicara dengan pihak lonet. Singkat cerita, setelah membantu pihak lonet, Ezio kemudian kembali ke markas untuk mempelajari kunci Altair yang dia dapatkan waktu di toko buku Sofia. Ketika sedang mempelajari kunci tersebut, Ezio kemudian tiba-tiba masuk ke dalam ingatan Altair, di mana saat itu umur Altair masih menginjak 24 tahun. Saat itu, markas assassin yang dipimpin oleh Altair sedang diserang oleh temannya yang bernama Haras dan pasukannya. Sampai pada akhirnya, Altair pun berhasil menyusup masuk dan membunuh Haras, serta berhasil menyelamatkan Al-Mualim. Nah, ingatan Altair pun berakhir di sini. Keesokan harinya, Ezio akhirnya memutuskan untuk pergi ke Hippodrome untuk menemui Yusuf. Di sana, Ezio mendapatkan informasi bahwa Pangeran Sulaiman akan pulang, dan diketahui bahwa pasukan Bizantin sedang merencanakan mengenai pembunuhan Pangeran Sulaiman. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, Ezio dan para assassin kemudian membuat rencana penyelamatan. Dan mereka akhirnya berhasil membunuh para Bizantin tersebut, serta berhasil menyelamatkan Sulaiman. Setelah kejadian itu, tiba-tiba ada seorang pasukan elit datang untuk menanyakan kondisi pangeran. Kemudian pangeran bertanya kepada pemimpin pasukan tersebut, kenapa dia bisa lalai dalam menjaga pangeran. Yang ternyata pemimpin tersebut bernama Torik Barleti. Setelah itu, pangeran mengajak Ezio untuk bertemu lagi keesokan harinya. Ketika Ezio sudah bertemu keesokan harinya, pangeran kemudian meminta Ezio untuk menguping pembicaraan pangeran dengan Ahmed dan Torik. Nah, jadi Ahmed ini adalah pewaris tahta dari kerajaan Ottoman. Lalu Torik yang merupakan jenderal di sana tidak setuju dengan hal itu, karena menurut dia Ahmed ini terlalu lemah untuk menduduki tahta kerajaan Ottoman. Dari situ pangeran ingin mencari tahu apakah Torik ini seorang pengkhianat atau bukan dengan bantuan dari Ezio. Setelah selesai menguping pembicaraan pangeran, kemudian Ezio pergi ke pelabuhan, di mana dia melihat bahwa Sofia sedang diganggu oleh seorang pria bernama Duccio. Setelah mengusir pria tersebut, Ezio kemudian meminta Sofia untuk kembali ke toko bukunya. Dan Ezio akan menggantikan Sofia untuk menunggu paketnya yang tidak kunjung diterima olehnya pada waktu itu. Jadi kemudian Ezio ini menyusup ke kapal untuk mengambil paket Sofia tersebut. Dan setelah mendapatkan paketnya, kemudian Ezio pergi ke tempat Sofia untuk memberikan paket tersebut. Di sana Sofia kemudian memberikan Ezio hasil dari terjemahannya yang disuruh Ezio waktu itu. Dan ternyata lokasinya berada di sekitar tempat Sofia.
This is a print of a map by Martin Waldseemüller. Singkat cerita, Ezio kemudian menemukan jurnal tersebut dan mengetahui kunci tersebut berada di Galata Tower. Ezio kemudian pun langsung bergegas menuju ke sana untuk mengambilnya. Dan setelah mengambil kunci tersebut, Ezio kemudian langsung pergi ke markas assassin dan tiba-tiba Ezio masuk dalam ingatan Altair sekali lagi. Di ingatan tersebut, Altair sedang membakar tubuh Al-Mualim, di mana tujuan Altair membakar tubuh Al-Mualim adalah untuk memastikan bahwa ini bukanlah ilusi. Lalu tiba-tiba ada seorang assassin bernama Abbas menyerang Altair dan mendorongnya jatuh ke bawah. Setelah mendorong Altair, Abbas kemudian ingin mencoba kekuatan dari Piece of Eden tersebut. Namun karena tidak bisa mengontrol kekuatannya tersebut, kemudian Altair pun menuju ke Abbas dan pergi menolongnya. Setelah itu ingatan pun berakhir di sini. Balik lagi ke Ezio, di mana dia yang pergi ke bazar untuk mencari informasi mengenai Thorik. Di tengah kota, Ezio kemudian melihat Thorik dan sempat mendengar pembicaraannya dengan pasukan Gea, di mana dikatakan bahwa Thorik akan bertemu dengan seorang bernama Manuel di pelabuhan. Mendengar hal itu, Ezio pun mengikutinya ke sana, dan ketika sampai di pelabuhan, tiba-tiba Ezio bertemu dengan Yusuf, di mana Yusuf mengatakan bahwa mereka sedang memasukkan beberapa senjata. Karena Ezio tidak bisa masuk ke dalam pelabuhan, Ezio kemudian memanfaatkan situasi di mana ketika dia melihat ada pasukan Octoman yang sedang menindas pedagang di sana, Ezio pun langsung memprovokasi warga yang ada di sana, sehingga para warga langsung menyerang pelabuhan tersebut. Dan akhirnya Ezio pun bisa menyusup masuk ke dalam. Di sana Ezio menemukan kotak berisi senjata dan dari sinilah diketahui bahwa Thorik ini telah menjual senjata-senjata tersebut kepada Manuel. Singkat cerita, sebelum Ezio melanjutkan investigasi mengenai Thorik, dia memutuskan untuk pergi ke tempat Sofia. Dan di sini Ezio mendapatkan informasi bahwa terdapat jurnal. Sampai pada akhirnya Ezio pun menemukan jurnal tersebut dan dia pun mendapatkan lokasi kunci berikutnya. Setelah mendapatkan kunci tersebut, Ezio pun masuk ke dalam ingatan Altair lagi, di mana Altair yang saat itu sudah berumur 63 tahun. Diketahui Altair ini sempat meninggalkan markasnya dan akhirnya kembali lagi setelah 10 tahun. Di sana kemudian dia bertemu dengan istrinya dan Altair mengatakan bahwa ketika Templar menyerang Cyprus, Abbas tidak mengirim pasukannya. Nah, jadi Abbas ini sebenarnya iri dengan Altair. Dan selama 10 tahun ketika Altair tidak berada di markas, Abbas membuat semua pasukan assassin agar patuh dengan dirinya. Dan salah satu assassin yang patuh kepada Abbas adalah putra bungsu Altair yang bernama Darin. Setelah itu Altair bermaksud untuk menghentikan Abbas. Namun tindakannya tersebut justru berakhir dengan kematian istrinya. Kemudian Altair memutuskan untuk melarikan diri bersama anak bungsunya dan ingatan berakhir di sini. Balik lagi ke Ezio, di mana dia sedang menemui pangeran untuk memberitahu dia mengenai informasi yang didapatkan di pelabuhan waktu itu. Mendengar hal itu, Pangeran Sulaiman kemudian menyuruh Ezio untuk membunuh Thorik dan mencari informasi mengenai senjata tersebut akan dikirim. Ezio pun melaksanakan tugas tersebut dengan menyamar menjadi salah satu pasukan Thorik. Sampai pada akhirnya Ezio berhasil membunuh Thorik. Sebelum kematiannya, Thorik sempat mengatakan bahwa tujuan dia menjual senjata ke Manuel adalah untuk mengetahui lokasi markas mereka yang berada di Kapadokia sehingga Thorik bisa menyiapkan penyerangan di sana. Nah, dari sini diketahui bahwa Thorik bukanlah pengkhianat. Setelah itu Ezio pergi dari sana dan menemui pangeran untuk menceritakan hal yang terjadi. Mendengar perkataan Ezio, pangeran pun merasa sangat menyesal. Setelah itu mereka berdua pun menyusun rencana penyerangan ke markas mereka yang berada di Kapadokia. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba datang Ahmed menghampiri mereka. Melihat hal itu, Ezio pun berpura-pura menjadi penasehatnya pangeran dan pamit pergi kepada pangeran. Setelah itu Ezio kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat Sofia dan menanyakan lokasi jurnal berikutnya. Singkat cerita, ketika sudah mendapatkan lokasi jurnal, Ezio kemudian mencari jurnal tersebut dan sampai pada akhirnya Ezio berhasil mendapatkan kunci Altair yang berikutnya. Seperti biasanya, Ezio kemudian masuk ke dalam ingatan Altair, di mana Altair yang saat ini sudah berumur 82 tahun, yang telah kembali lagi ke markas assassin tersebut. Di sana dia bertemu dengan sekelompok assassin muda yang sedang membahas bahwa tidak semua assassin yang ada di markas ini percaya dengan Abbas, di mana kebanyakan assassin yang ada di markas lebih percaya dengan Altair. Setelah itu, Altair pun menemui Abbas dengan bantuan dari assassin muda. Sempat terjadi perdebatan antara Altair dengan Abbas, di mana diketahui bahwa Abbas sangat dendam dengan Altair. Kenapa? Ya dikarenakan Altair telah menyebarkan cerita bohong mengenai Abbas yang telah membunuh keluarga Altair.
Setelah perdebatan tersebut, Abbas yang keras kepala memilih tidak percaya dengan Altair dan setelah itu Altair langsung membunuh Abbas. Dan markas assassin tersebut kemudian dipimpin lagi oleh Altair dan ingatan berakhir di sini. Kemudian balik lagi ke Ezio di mana dia yang berhasil melawan orang-orang yang menghalanginya dan bisa sampai ke Kapadokia. Di sana Ezio kemudian menyelamatkan seorang wanita bernama Dilara. Diketahui Dilara ini adalah seorang mata-mata dari Torik. Setelah menyelamatkan Dilara, ternyata teman-teman Dilara telah dibunuh oleh Sakulu yang merupakan tangan kanan dari Manuel. Setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk berencana membunuh Sakulu di mana saat itu dia sedang berada di gereja. Singkat cerita, setelah membunuh Sakulu, Ezio kemudian berencana untuk menghancurkan semua senjata yang telah dikirim tersebut, sekaligus untuk memancing Manuel keluar. Ketika senjata berhasil dihancurkan dengan bom, Manuel pun akhirnya keluar, dan Ezio memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh Manuel, serta mengambil kunci Altair yang ada pada Manuel. Tak lama setelah berhasil membunuh Manuel, Ahmed tiba-tiba datang dan diketahui bahwa Ahmed ini ternyata adalah seorang Templar. Ahmed kemudian meminta semua kunci Altair kepada Ezio dengan ancaman bahwa dia akan membunuh Sofia apabila Ezio tidak memberikan kunci Altair tersebut. Singkat cerita, Ezio langsung pergi menuju ke tempat Sofia dan di tengah-tengah perjalanan Ezio kemudian tiba-tiba masuk lagi ke dalam ingatan Altair, di mana Altair yang sedang memberikan kode dan kunci Altair kepada Niccolo Polo. Di situ Altair kemudian mengatakan bahwa kunci tersebut mengandung pesan di mana dia sendiri mengerti arti pesan tersebut dan ingatan berakhir di sini. Balik lagi ke Ezio di mana ketika dia sampai di tempat Sofia, Ezio tidak menemukan Sofia di sana. Dan kemudian dia malah melihat Yusuf yang sudah terbunuh. Setelah itu Ezio mengajak para assassin untuk menyerang Ahmed di pelabuhan. Dan ketika sampai di markas Ahmed sempat terjadi pertempuran. Dan pertempuran tersebut dimenangkan oleh para assassin. Setelah kejadian itu kemudian Ezio yang mempunyai kesempatan untuk membunuh Ahmed, dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Ya dikarenakan Sofia sedang ditawan oleh Ahmed. Dan Ahmed menyuruh Ezio untuk membawa kunci Altair ke Galata Tower jika ingin Sofia selamat. Ketika sampai di Galata Tower, Ezio pun memberikan kunci Altair. Namun sayangnya Ahmed ternyata telah membohongi Ezio dan sampai pada akhirnya Ezio berhasil menyelamatkan Sofia. Setelah itu Ezio mengejar Ahmed karena dia telah membohonginya, sekaligus untuk mengambil kembali kunci Altair yang diberikan oleh Ezio tadi. Dan Altair pun berhasil mengejar Ahmed. Di situ sempat terjadi pertarungan di antara mereka. Namun di tengah pertarungan seorang bernama Selim yang sudah diangkat menjadi sultan tiba-tiba datang. Dan kemudian dia mendorong Ahmed hingga jatuh dari tebing dan mati. Setelah itu Selim kemudian mengusir Ezio untuk pergi dari sana. Mendengar hal itu Ezio pun sempat ingin menyerangnya tetapi Sofia berhasil menghentikannya. Setelah kejadian itu, Ezio dan Sofia kemudian bergegas menuju ke perpustakaan Altair dan membuka perpustakaan tersebut. Setelah berhasil membuka perpus tersebut dan masuk ke dalamnya, Ezio menemukan mayat Altair yang sudah menjadi tengkorak sedang memegang potongan kunci. Ketika Ezio mengambil kunci tersebut, dia kemudian masuk ke dalam ingatan Altair lagi. Di mana dalam ingatan tersebut dikatakan bahwa semua buku dari perpustakaan Altair telah dibawa oleh anaknya Altair yang bernama Darin dan Alexandria. Selain itu, Altair telah menyimpan Piece of Eden di markas assassin yang dipimpin oleh Altair waktu itu. Setelah mengetahuinya, Ezio pun langsung menuju ke markas assassin di mana tempat Piece of Eden disimpan oleh Altair. Sampai pada akhirnya Ezio berhasil menemukan Piece of Eden tersebut. Dan ketika dia memegangnya, Ezio kemudian bisa berkomunikasi dengan Desmond, di mana Ezio kemudian mengatakan bahwa ini adalah akhir dari perjuangannya. Dan dia meminta Desmond untuk melanjutkan perjuangan Ezio tersebut. Setelah itu, Ezio kemudian menyentuh Desmond dan tiba-tiba muncul Jupiter yang merupakan kaum sebangsa Minerva dan Juno. Di situ, Jupiter mengatakan bahwa kaum sebangsanya membuat The Vault dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia. Nah, jadi The Vault ini akan berkomunikasi dengan kuil agung, di mana di kuil agung tersebut terdapat Minerva dan juga Juno yang bertugas untuk memilih cara yang paling baik. Jupiter kemudian mengatakan lagi bahwa kaum sebangsanya sudah mencoba 6 metode namun gagal untuk menyelamatkan dunia. Setelah itu Jupiter menyuruh Desmond untuk pergi ke kuil agung untuk membukakan jalan. Singkat cerita, Desmond kemudian terbangun dari komanya. Dia kemudian mengatakan kepada Rebecca, Shaun dan William yang merupakan ayah dari Desmond bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan ceritanya pun tamat.
Nah, itu tadi adalah storyline atau alur cerita dari game Assassin's Creed Revelation. Mantep ini, semakin seru aja ceritanya kalau diikutin ke depannya. Nah, cerita di game ini akan dilanjutkan ke seri Assassin's Creed selanjutnya yang berjudul Assassin's Creed 3. Oke, segitu dulu ya. Kalau kalian suka sama konten-konten gua, jangan lupa buat pencet tombol subscribe, like, dan share-nya, oke? Kalian juga boleh request game apa aja yang nantinya akan gua bahas alur ceritanya di video berikutnya. Makasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Goodbye, see you.